Di video kali ini kita ngebahas tentang gimana caranya mengambil beberapa kolom atau beberapa baris di data yang kita punya. Nah, misalkan kita punya data Midwest ya. Nah, data Midwest ini udah ada di R. Jadi yang kita perlu cuman manggil package ggplot2. Jadi pertama kita tuliskan di contoh ini, kita tuliskan library ggplot2, kemudian kita jalankan, dan data Midwest ini udah bisa kita ambil. Nah, kira-kira gini data Midwestnya, dimana data ini terdiri dari, kita lihat berapa kolom dan berapa baris dengan fungsi dim. Ada 437 baris dan 28 kolom. Nah, sekarang misalkan nih kita cuma pengen ngambil baris-baris teratasnya aja. Jadi cuman semacam preview, oh data itu begini. Itu kita bisa pakai fungsi head, buka tutup kurung, kita tuliskan Midwest, dan ini akan otomatis mengambil atau memperlihatkan 6 data teratas dari data Midwest yang kita punya. Kalau misalnya kita pengen ngambil sebagian data paling bawah, itu kita tinggal tulis tail Midwest, kita jalankan. Nah, sama dengan head yang tadi, tail ini kita cuman memperlihatkan 6 data terbawah dari data Midwest yang kita punya. Oke, sekarang gimana kalau misalnya kita pengen ngambil sebagian baris atau sebagian kolom bukan yang paling bawah atau paling atas? Nah, caranya kita tuliskan datanya, yaitu Midwest, lalu buka kurung siku, kemudian kita tulis koma. Nah, di bagian ini nilai yang diinput sebelum koma ini menunjukkan baris. Jadi misalkan kita tuliskan 5, maka ini mendadakan bahwa kita ingin mengambil baris kelima dari data Midwest. Sedangkan setelah koma itu menandakan kolom. Jadi misalkan kita ambil 4, itu menandakan bahwa kita akan mengambil data Midwest baris kelima dan kolom ke 4. Coba kita run. Nah, ini akan muncul nilai 0,018 atau nilai area nilai pada kolom keempat, kan kolom 1, 2, 3, 4 pada baris ke 5. Baris kelima itu berarti yang ini ya, 0,018. Dimana kalau misalnya kita nggak nuliskan salah satu di antara kedua nilai ini, misalkan kita nggak mendefinisikan 4-nya, ini kan maknanya kita ngambil data baris ke 5. Nah, kalau misalkan kita run, maka yang muncul adalah ya semua nilai atau semua komponen yang ada di baris 5, tidak terspesifik pada satu atau dua kolom. Semua nilai-nilai yang ada di baris 5 itu muncul. Sama halnya kalau misalkan kita nggak menspesifikkan pada barisnya, contoh misalkan kita ambil Midwest, buka kurung, koma, 6. Ini kan maknanya kita akan ngambil data pada kolom ke-6. Baris keberapa? Semua. Jadi kita nggak menspesifikkan baris keberapa, kita hanya menuliskan kita akan ngambil data pada kolom ke-6. Nah, maka muncul pada kolom ke-6 itu kan pop density, dimana yang ditampilkan adalah 437 baris ya, 10 baris ini dengan 427 baris lainnya. Oke, jadi kalau misalkan kita pengen ngambil sebagian kolom atau baris itu gitu caranya. Gimana kalau misalkan kita pengen ngambil sebagian, tapi sebagian itu nggak cuma 1 atau 2. Nah, sekarang misalkan kita pengen ngambil baris ke 10 sampai baris ke 25. Kolom keberapa? Semuanya misalkan. Oke, kita tulis datanya Midwest, buka kurung siku,
Ingat, kita pengen ngambil baris ke 10 sampai ke 25. Berarti di komponen barisnya kita spesifikkan 10 titik 2 25. Ini maknanya kita akan ngambil baris ke 10 sampai baris ke 25. Kita jalankan. Nah, baris 10 sampai baris ke 25 itu ada 16 baris yang kita tampilkan di sini. Kolomnya kolom berapa? Semuanya, karena kita nggak menspesifikkan di sini kolom berapa. Sama halnya kalau misalkan kita pengen ngambil beberapa kolom ya. Misalkan kita tuliskan kita pengen ngambil kolom ke 3 sampai kolom ke 7. Maka kita tuliskan seperti ini, kita jalankan. Akan muncul nilai-nilai di semua baris pada kolom ke-3 sampai kolom ke-7, yaitu yang meliputi state, area, pop total, pop density, sampai pop wide. Oke, jadi bisa kita spesifikkan. Kalau misalnya kita pengen ngambil beberapa baris dengan hanya beberapa kolom yang ditampilkan juga bisa. Misalkan Midwest 1.23, kemudian kolomnya kita pengen ngambil 3 sampai 4. Ada 3 baris yang kita tampilkan di sini, yaitu baris 1 sampai baris 3. Namun yang nilai-nilai yang dimunculkan hanya kolom ke-3 sampai kolom ke-4, yaitu state dan areanya. Oke, ini kalau misalkan kita pengen ngambil beberapa kolom atau beberapa baris di mana baris dan kolomnya itu berurutan ya. Misalkan kita kan tadi ngambil 1 sampai 3. Jadi bisa kita tulis 1 sampai 3. Gimana kalau misalnya kita cuma pengen ngambil barisnya itu 1, 3, 7, 10, 20 yang secara acak lah. Nah, caranya adalah dengan menuliskan Midwest. Misalnya kita pengen ngambil baris ke 1, 2, 3, 7, 10. Nah, caranya di bagian baris ini kita tuliskan, kita urutkan atau kita tuliskan baris keberapa yang akan kita pilih. C buka tutup kurung, misalkan 1, 2, 3, 7, 10. Ketika kita jalankan, ini akan menampilkan data dari baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-7, dan ke-10 di semua kolom. Jadi misalkan kita ingin menspesifikkan baris tertentu di mana baris-baris itu tidak berurutan, itu caranya kayak gini ya. Kita tuliskan semua baris yang ingin kita tulis. Sama halnya dengan kolom. Misalkan kita pengen ngambil baris 1, 2, 3, 7, 10. Dan kita cuma pengen ngambil kolom ke 3, 5, dan 6. Maka kita tuliskan C, 3, 5, dan 6. Kita run. Ini hasilnya. Kita ngambil baris 1, 2, 3, 7, 10 dengan kolom yang ditampilkan hanya 3, 5, dan 6. Nah, ini kalau misalkan kita ingin spesifikkan baris dan kolomnya yang ingin kita tampilkan. Gimana kalau misalkan kita ambil semua baris selain baris tertentu. Kita ingin menghindari menampilkan baris. Jangan menampilkan baris 1, 3, 5, 9 misalkan. Caranya gimana? Itu hampir mirip. Kita tuliskan datanya Midwest, buka tutup kurung siku. Kemudian bedanya di depan kita tambahkan min, yang artinya jangan menampilkan baris itu. Baris apa? Oh, baris 1, 3, 5, 9. Kita list atau kita tuliskan 1, 3, 5, 9. Ya, ketika ini di run atau dijalankan, maka yang muncul adalah baris-baris selain baris 1, 3, 5, 9. Sama halnya dengan kolom. Misalkan
Misalkan kita ingin menghindari menampilkan kolom ke-1 dan kolom kedua. Semua barisnya kita tampilkan, tapi jangan menampilkan kolom 1 dan kolom kedua. Maka kita bisa menuliskan min C 1,2 yang artinya, atau 1.22 juga bisa. Ketika kita run, ingat bahwa state ini adalah kolom ketiga ya, area adalah kolom keempat. Jadi di sini menampilkan semua baris, tapi tidak semua kolom ditampilkan, di mana kita tidak menampilkan kolom 1 dan 2. Mungkin cukup dulu untuk video ini, semoga bermanfaat.